Halo, selamat pagi semua. Video kali ini kita akan membahas mengenai berita yang aku dapat dari detik.com, yaitu mengenai video penganiayaan yang viral, 2 siswi SMP di Sulut diperiksa oleh polisi. Jadi, kita akan membahas mengenai berita tersebut yang sudah mengarah kepada perilaku bullying di sekolah. Tujuan dari dibahasnya berita ini yaitu agar kita semua mengerti apa sih itu bullying, ada nggak sih bentuk-bentuk bullying, dan bagaimana dampaknya, dan juga ada nggak sih solusinya dari bullying ini. Langsung saja kita bahas mengenai beritanya. Jadi beritanya ini mengenai video penganiayaan yang viral antara 2 siswi SMP di Sulawesi Utara yang diperiksa oleh polisi. Video ini mengenai penganiayaan sekelompok siswi SMP terhadap temannya yang viral di media sosial. Nah, kejadian ini terjadi di Kompleks SMP Negeri 1 Tumpaan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang perempuan di mana dia mengenakan kaos berwarna putih dijambak oleh perempuan lain yang mengenakan seragam SMP, dipukul dan ditendang dari bagian belakang. Kemudian perempuan itu juga dijambak hingga terpelanting. Lalu yang lebih parahnya, kejadian itu disaksikan oleh beberapa orang, tetapi orang-orang tersebut tidak melakukan apapun. Mereka hanya menonton dan malah lebih parahnya mereka memvideo kejadian itu dan justru diviralkan di media sosial. Di sini diketahui bahwa pelaku merupakan siswi SMP Negeri 1 Tumpaan dan siswi yang menjadi korban adalah siswi SMPN 1 Amurang. Kejadian bullying ini terjadi di kompleks halaman SMPN 1 Tumpaan. Jadi mungkin bisa saja korban dibawa oleh siswa-siswi ini, sekelompok siswi dari SMPN 1 Tumpaan ini menuju ke SMPN 1 Tumpaan, kemudian karena tidak ada yang mengenal dia, otomatis mereka lebih mudah dalam melaksanakan penganiayaan. Oke, langsung saja kita bahas mengenai topik kita kali ini, yaitu mengenai bullying. Apa sih itu bullying? Jadi bullying itu penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh seorang individu, baik dalam konteks psikologi maupun fisik, yang terjadi berulang kali terhadap individu yang memiliki daya tahan atau proses adaptasi yang lemah terhadap suatu kelompok. Misalnya seperti tadi, mungkin pada berita tadi, satu orang siswi di SMPN 1 Tumpaan ini memiliki masalah dengan satu siswi dengan SMPN Ampurang ini. Mungkin siswi mereka berteman, tetapi siswi dari SMPN 1 Ampurang ini kesulitan beradaptasi dengan kebiasaan teman dia, yaitu siswi dari SMPN 1 Tumpaan ini. Jadi mungkin dari situ siswi SMPN 1 Tumpaan merasa kesal, tidak terima, dan puncaknya yaitu melakukan penganiayaan kepada siswi dari SMPN Ampurang ini. Kemudian kalian tahu gak sih, bullying itu ada loh beberapa bentuknya. Bisa ya bullying ada beberapa bentuk? Bisa dong. Jadi bentuk-bentuk bullying itu ada 3. Yang pertama itu direct bullying. Direct bullying ini merupakan bentuk bullying yang dilakukan secara langsung. Nah, dari berita tadi, yang melakukan penganiayaan di kompleks halaman SMPN 1 Tumpaan ini termasuk dalam direct bullying, karena siswi ini melakukan langsung
langsung melakukan penganiayaan kepada siswi SMP Ampuran ini dengan menjambak siswi hingga terpelanting dan menendang siswi itu. Contoh dari social bullying ini, misalnya, aku tidak tahu apa salahanku, tetapi teman-temanku yang lain, mereka selalu membicarakan aku. Entah apa yang aku lakukan selalu salah di mata mereka. Mereka tidak mau berteman denganku, dan mereka selalu menghindar dariku. Itu contoh dari social bullying. Dan bentuk yang ketiga yaitu cyberbullying. Cyberbullying ini juga biasa disebut dengan bullying media sosial. Jadi kita itu kalau menggunakan media sosial harus hati-hati. Kenapa? Kita bisa saja tanpa sadar melakukan bullying kepada orang-orang lain. Cyberbullying ini media internet, media sosial yang ketika seorang mengalami kekerasan, diperlakukan, memperoleh ancaman, itu dari media sosial asalnya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita melakukan media sosial. Jangan sampai kita tanpa sengaja atau justru disengaja kita melakukan bullying melalui media sosial itu, yaitu dengan mungkin melakukan komen kasar, melakukan komen yang jelek kepada suatu video atau postingan seseorang. Oke, jadi itu mengenai bentuk-bentuk dari bullying. Dan kalian pasti tahu apa sih dampaknya dari bullying itu? Dampak dari bullying itu sangat besar, sangat berpengaruh pada psikologis maupun fisik kita. Kenapa? Dari dampak bullying itu dan bahaya bullying itu bisa saja merambah pada seseorang ini untuk melakukan bunuh diri. Ngeri ya? Oke, jadi dampak-dampaknya bisa saja yang pertama, korban dari bullying bisa saja mengalami stres karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang membuli dia. Yang kedua, dia tentunya akan sensitif. Dia akan peka, sensitif kepada mereka yang memang memang seperti melakukan bullying kepada kita. Contohnya pada social bullying tadi. Kemudian yang ketiga, selalu merasa kecemasan. Cemas dalam diri pasti selalu merasa cemas. Jangan-jangan aku bakal ngerasain lagi yang kayak gitu. Gimana? Aku harus bagaimana? Begitu. Yang keempat, kemampuan belajar menurun. Kenapa kemampuan belajar menurun? Karena fokus dia yaitu kepada kecemasan tadi, cemas akan bullying yang bisa saja dilakukan oleh teman-temannya nanti. Begitu. Sehingga dia tidak fokus dalam belajar. Yang kelima yaitu depresi. Dari stres, sensitivitasnya meningkat, kecemasannya juga meningkat, kemudian kemampuan belajarnya menurun, bisa saja dia langsung merasakan dia mengalami depresi. Depresi ini sudah termasuk dalam kategori berat. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tekanan-tekanan tadi, ketika dia sudah merasa stres, dia sudah memiliki sensitivitas yang sudah tinggi, kemudian kecemasannya juga setiap hari merasakan kecemasan, kemudian kemampuan belajarnya juga turun, tekanan-tekanan yang selalu dia peroleh dari lingkungannya bisa saja menyebabkan dia depresi. Dan yang terakhir
ya dampak lebih buruknya yaitu dia bisa saja melakukan bunuh diri akibat dari tekanan-tekanan dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan-lingkungan di sekitarnya. So, gimana sih caranya agar kita mencegah terjadinya bullying tersebut? Di sini ada 3 prinsip dalam mencegah terjadinya bullying. Yang pertama yaitu merubah lingkungan yang lebih berdampak kuat daripada merubah individu per individunya. Di sini seseorang memang akan susah jika diminta untuk berubah. Kita bisa merubah untuk lingkungannya. Bisa dilihat pada berita tadi. Berita tadi bisa dalam berita tadi dipaparkan ada beberapa orang yang menyaksikan dan justru memvideo tetapi tidak berusaha melerai. Itu menjadi pertanyaan besar. Apa yang ada dalam benak mereka? Apa yang ada dalam pikiran mereka? Kenapa mereka tidak membantu orang yang dianiaya tersebut? Apakah karena mereka membela orang yang menganiaya siswi tersebut? Di sini harus dirubah lingkungannya. Kenapa? Lingkungan ini akan berdampak pada siswa-siswinya. Jadi di sini harusnya lingkungan itu peka terhadap apa yang baik, apa yang buruk, apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan seseorang yang membutuhkan bantuan dari kita. Yang kedua, yaitu pencegahan. Nah, dalam hal ini dilihat dari berita tadi, komponen sekolah bisa melakukan pencegahan dari misalnya pada saat masa orientasi bisa saja dilakukan pada masa orientasi bisa saja dilakukan sosialisasi mengenai dampak kemudian bahaya dari bullying itu. Yang ketiga yaitu dukungan dari lingkungan, kemudian dari komponen sekolah dan juga dari orang tua masyarakat sekitar. Dilihat dari berita tadi, seharusnya jika anak-anak tadi memahami bagaimana bahaya bullying, kemudian dampaknya bagi siswa yang mengalami penganiayaan, harusnya mereka bisa melerai, kemudian bisa melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang terdekat. Karena terjadi pada instansi sekolah, bisa saja dibawa pada guru, paling tidak pada guru BK gitu. Jadi teman-teman semua, stop bullying. Bahaya bullying itu bisa mengancam nyawa siapapun. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.